Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Repa, Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian sabda Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Demikian bunyi sabda Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Amin. Tema hari ini adalah belajar dari duri dalam daging. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan dan kesukaran sering digambarkan sebagai bentuk sebuah duri dalam daging. Duri itu begitu menusuk daging kita sehingga kita tidak mampu menahannya. Duri itu sudah menjadi abses, infeksi di daging itu menjadi busuk dan berbau. Dalam kehidupan kita orang Kristen, duri dalam daging diidentifikasikan sebagai suatu bentuk penderitaan yang menggambarkan suatu sikap yang apatis, yang pasif, statis dalam menerima kenyataan hidup, salah menafsirkan dan menerapkan bagian firman Tuhan. Selama berabad-abad orang telah menafsirkan bentuk-bentuk sebenarnya dari duri di dalam tubuh Paulus. Menduga duri itu adalah penyakit seperti tuli, sakit kepala, rabun, demam malaria. Ada juga yang mengatakan penyakit ayan, kesulitan bicara, bisu, sakit pencernaan, rematik, infeksi gigi, bahkan ada yang bilang kutukan. Ada reformator John Calvin dalam hidupnya mengidap sakitnya sampai 31 penyakit. Tetapi justru di dalam keadaan itu ia menghasilkan karya-karya tulisan yang cemerlang, dipakai oleh gereja sepanjang abad. Sering kita ketika mengalami banyak penderitaan, kita lalu mempersalahkan Tuhan, bahkan hidup dalam bersungut-sungutan, sehingga hal ini menjadi penghalang bagi kita untuk menghasilkan suatu yang dapat memuliakan Tuhan. Seperti Paulus dalam ayat 8 tadi, kita juga sudah datang berdoa, minta Tuhan menjauhkan dari penderitaan itu, tetapi Tuhan tidak menjawab. Seringkali dalam situasi ini kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, juga saya, lalu ngambek
sama Tuhan. Oh Tuhan, kalau Engkau tidak menjawab doa saya tidak akan ke gereja, tidak akan melakukan kehendak-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah mengizinkan semua itu terjadi, kita alami, supaya kita mengalami akan kekuasaan Allah, mengakui kekuasaan Allah, serta mengandalkan Tuhan Allah dalam hidup kita. Dengan demikian, kita tidak akan meninggikan diri seperti di ayat 9. Berhentilah, jangan mempersalahkan Tuhan. Tinggalkanlah persungutanmu dan sadar dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak renungan pagi ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat dengan teriring berkat Tuhan. Amin.